Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang tahapan jika teman-teman menerima paket yang tidak dipesan bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang tahapan-tahapannya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin sobat sobi dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, tahapan pertama di sini kita telah masuk terlebih dahulu ya ke materi ataupun ke pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Tahapan yang harus kita lakukan ya jika benar-benar menerima paket tapi tidak dipesan sebelumnya. Lantas tahapannya seperti apa saja nih Kang? Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, jika teman-teman ya menerima pesanan yang tidak teman-teman pesan, silahkan ikuti tahapan-tahapan sebagai berikut ya. Baik, poin per poinnya silahkan teman-teman cermati di sini ya. Baik, poin yang pertama adalah teman-teman dapat memeriksa ya lewat aplikasi riwayat pesanan dengan pilih saya. Kemudian pilih dilihat riwayat pesanan pada aplikasi Shopee. Dan juga ini bisa diakses lewat seller center ya, untuk memastikan apakah penjual mengirimkan pesanan pada akun Shopee teman-teman. Namun apabila teman-teman telah membuat pesanan di akun Shopee tanpa sepengetahuan teman-teman, mungkin akun teman-teman, akun Shopee maksudnya teman-teman ya, telah digunakan orang lain nih guys. Keluarga mungkin, teman ataupun yang lain sebagainya ya. Itu tahapan yang pertama. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah silahkan periksa kembali apakah anggota keluarga ataukah teman ya telah mengirimkan sebagai hadiah mungkin ya, atau memesan barang tersebut atas nama teman-teman ya. Biasanya juga bisa seperti itu ya, dropship namanya ya. Kita orang lain yang pesan tapi yang menerima adalah kita ya. Bisa dikirim dari keluarga, teman ataupun saudara terdekat kita ya. Mungkin unsur hadiah ulang tahun ya, ucapan terima kasih ataupun yang lain sebagainya. Oke, baik hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kemudian kita lanjutkan untuk tahapan yang ketiga adalah jika tidak ada satupun dari dua opsi tersebut, silahkan yang pertama. Untuk paket dari jasa kirim selain Shopee Express, silahkan hubungi jasa kirim untuk memastikan apakah ada kesalahan pengiriman yang dilakukan kurir ya. Mungkin bisa terjadi ya kesalahan alamat ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua, untuk paket dari jasa kirim Shopee Express, silahkan hubungi CS Shopee untuk bantuan yang lebih lanjut ya. Jadi dua opsi ini silahkan teman-teman gunakan dengan sebaik mungkin ya, dengan jasa kirim selain Shopee Express dan jasa kirim Shopee Express ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk tahapan yang keempat adalah untuk pesanan COD atau istilah lainnya adalah bayar di tempat. Apabila teman-teman belum melakukan pembayaran ke kurir, teman-teman bisa menolak pesanan tersebut saat kurir datang mengantar ya. Jika benar-benar kita tidak memesannya ya guys. Nah, dengan syarat itu, ketika kita yang memesan ya, maka hukumnya wajib untuk membayar produk yang bersangkutan ya kepada kurir dengan metode pembayaran COD tersebut ya yang kita terima. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti.
Ya, kemudian kita lanjut untuk tahapan yang kelima adalah untuk pesanan COD. Apabila teman-teman sudah melakukan pembayaran ke kurir, silahkan menghubungi customer service Shopee untuk bantuan yang lebih lanjut. Ini tahapan yang kelima. Tahapan yang keenam adalah jika teman-teman mencurigai bahwa paket tersebut berisi barang yang ilegal ya, teman-teman dapat langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib ya segera mungkin nih guys. Nah, jadi itu ketika terdeteksi barang yang ilegal ya, maka silahkan teman-teman menghubungi ataupun langsung lapor ke pihak yang berwajib. Sedangkan poin yang ketujuh di sini adalah teman-teman berhak untuk membuang barang tersebut dan tidak perlu mengembalikan paket ke Shopee atau penjual jika disarankan oleh pihak berwajib ya. Nah, ini sah-sah saja dengan syarat disetujui ataupun disarankan oleh pihak yang berwajib ya dalam rangka membuang paket tersebut yang kita terima namun tidak kita pesan. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk melindungi diri yang lebih lanjut ya di akun Shopee teman-teman. Setelah menerima paket yang tidak teman-teman pesan, silahkan ikuti tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah silahkan ubah password Shopee teman-teman ya secara berkala sebagai tindakan pencegahan ya. Yang kedua, silahkan pantau dan periksa kembali tagihan kartu kredit teman-teman, laporan rekening bank, akun Shopee dan akun Shopee teman-teman untuk setiap transaksi yang tidak sah. Ini opsi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah membayar paket yang tidak teman-teman pesan ya. Jadi silahkan dicek terlebih dahulu akun Shopee teman-teman ya di riwayat pesanannya. Oke, kemudian poin yang keempat di sini adalah hindari berbagi informasi pribadi seperti alamat rumah ya dengan orang asing ataupun pihak yang tidak berkepentingan apapun itu ya yang sifatnya pribadi, apalagi berkaitan dengan akun Shopee ini jangan sampai disebarluaskan ke pihak manapun ya untuk meminimalisir terkait dengan kejadian-kejadian tersebut ya. Jangan sampai akun tersebut dialihkan ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga disalahgunakan ya. Jangan sampai hal ini terjadi nih guys. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan untuk poin berikutnya yang memang perlu teman-teman perhatikan. Shopee mengambil sikap tegas terhadap kegiatan penipuan dan akan mengambil tindakan yang tegas pula terhadap setiap individu yang telah melanggar kebijakan. Nah, terkait dengan pesanan palsu. Sebagai catatannya di sini adalah pesanan palsu merupakan tindakan yang dibuat oleh penjual yang membuat pesanan palsu ya untuk menghasilkan angka penjualan yang lebih tinggi nih guys. Paket dari pesanan palsu ini dapat dikirim ke pembeli yang tidak disadari ya. Bisa jadi itu ya menjadi penyebabnya kita menerima barang namun tidak kita pesan sebelumnya. Bisa jadi pesanan tersebut adalah palsu ya, yang dikirim secara acak oleh penjual, biasanya memiliki akun lebih dari satu ya. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Nah, jadi sekilas yang bisa disampaikan pada kesempatannya berbahagia ini ya, informasi tentang tahapan yang harus kita lakukan ya jika saya menerima paket namun tidak saya pesan sebelumnya, khususnya di Shopee ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau video ini bermanfaat ya, silahkan saja di like
dan di-share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini ya. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video-video berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini dengan penuh semangat ya. Dan akhirnya salam dari sahabat marketplace. Melalui informasi ini ya bisa dijadikan sebagai bahan referensi teman-teman ya. Dalam rangka hal-hal apa saja yang perlu dilakukan jika teman-teman benar-benar menerima paket ya namun tidak kita pesan sebelumnya. Baik poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi sekali lagi silahkan dicek secara berkala ya, secara detail maksudnya akunnya ya, apakah kita itu benar-benar memesan ataukah tidak ya. Walaupun kita tidak merasa memesan ya, bisa jadi akun kita itu digunakan oleh teman keluarga untuk memesan produk tersebut. Jadi silahkan dicek terlebih dahulu ya akun Shopee teman-teman ya, bisa jadi memang akun tersebut memesan produk yang bersangkutan ya. Oke, ketika tidak ada maka silahkan diikuti tadi tahapan-tahapan berikutnya ya. Dan silahkan teman-teman nantikan saja terkait dengan informasi serta tutorial yang lainnya ya. Mengenai tema besarnya adalah marketplace hanya di channel yang sama. Apa teman-teman? Silahkan dicatat ya. Ini dia sahabat marketplace. Sekian dan terima kasih.